Kembali lagi di Gibran Day. Kali ini kita akan mengulas bagaimana perlawanan dari PDI Perjuangan melawan hasil dari pilkada. Padahal pilkada ini hasilnya belum ditentukan sepenuhnya oleh pemerintah, namun PDI Perjuangan rupanya mungkin mereka sudah nampak melihat kekalahan terbesar mereka, sehingga mereka menyuarakan bahwa adanya kecurangan dalam Pilkada 2024, sehingga mereka menggaungkan perlawanan yang maha dahsyat. Karena kita tidak bisa pungkiri bahwa PDI Perjuangan merupakan salah satu partai politik dengan basis terbesar di Republik Indonesia. Bahkan kita semua tahu bahwa Presiden Republik Indonesia Joko Widodo merupakan kader dari PDI Perjuangan. Meskipun pada endingnya Pak Jokowi melakukan perlawanan dan memutuskan out dari PDI Perjuangan. Hingga saat ini sikap membangkang Pak Jokowi Pak Jokowi lah yang membuat PDI Perjuangan sangat-sangat marah besar terhadap Jokowi sehingga menyerang Jokowi secara bertubi-tubi. Bahkan kita semua tahu bahwa Hasto Kristianto mengatakan bahwa dirinya mengklaim dirinya bahwa akan dijadikan tersangka dengan kasus yang tidak jelas. Padahal memang pemerintah pun akan memvonis seorang untuk menjadi tersangka tentu saja atas dasar hukum yang jelas dan bukti-bukti yang konkret. Dilansir dari liputan6.com, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengungkapkan adanya dugaan terhadap kecurangan yang dilakukan kubu calon gubernur nomor urut 1 Bobi Nasution di Pilkada Sumatera Utara. PDI pun akan mengadukan temuan kecurangan ke Bawaslu. Ya, Pak Jokowi sebenarnya telah mengatakan bahwa jika peserta pemilu merasakan adanya kecurangan atau apapun itu, silahkan saja lapor ke Bawaslu atau gugat ke MK. Ya, memang pilkada serentak ini kuat dengan persaingan antara Megawati melawan Pak Jokowi. Dan hasilnya, fakta yang terjadi di lapangan adalah calon-calon endorsement Pak Jokowi ini menggeliat serta seolah merontokkan dominasi banteng. Sehingga Andian kan dalam sebuah forum diskusi sempat marah bahwa saya ini adalah tim pemenangan partai dan Bu Megawati adalah ketua umum partai. Lantas kenapa Pak Jokowi melakukan kampanye? Pak Jokowi ini ketua umum parpol mana? Kurang lebihnya seperti itu. Namun kan faktanya Pak Jokowi pun adalah salah satu warga negara Republik Indonesia yang memiliki hak penuh untuk menyuarakan dan memenuhi hak pilihnya, serta Pak Jokowi sah-sah sajalah ikut kampanye, toh buktinya sampai saat ini tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang dilanggar atau kode etik yang dibabat habis oleh Pak Jokowi. Tidak ada kan? Jika ada tentu saja sudah ada beritanya. Namun Pak Jokowi mengikuti alur politik ini dengan sangat cerdas dan cerdik. Berbagai macam cara dilakukan untuk bisa memenangkan Bobi Nasution melalui kecurangan-kecurangan yang menggunakan partai coklat dalam kurung parcok, bansos, atau PJ Kepala Daerah dan Desa, tutur Ketua DPD PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat. Oke, berbicara terkait penyalahgunaan wewenang ya di kampanye 2024, tentunya Pak Jokowi kan sudah mengatakan bahwa beliau ini berkampanye dengan lugas dan dengan tegas tidak melibatkan aparat negara, apalagi ini dikatakan partai coklat. Tidak adalah yang seperti itu. Setahu saya memang Bobi Nasution baik dalam debat ataupun apa itu kampanye memang cukup cerdas untuk memenangkan suara rakyat. Ini kan pilkada, pemilihan. Tentunya masing-masing calon atau kandidat pun berjuang membranding dirinya meraih suara rakyat hingga nantinya untuk memenangkan pemilu tersebut. Namun tentu saja dalam Pilkada 2024 dan dalam setiap kompetisi pasti nantinya yang menang sibuk merayakan dan yang kalah sibuk menjelaskan. Kemudian Jarod mengatakan intimidasi parcok terjadi kepada pemerintah desa di Sumut untuk dijadikan sebagai tim sukses dalam pemungutan suara. Bahkan disebutnya ada anggota dari Polsek yang bertugas mengamankan suara Bobi. Waduh, ini ketika berbicara institusi ataupun lembaga, saya tidak ingin mengomentarinya lebih lanjut karena memang kita tahu bahwa setiap ada pelanggaran pastinya akan ditindak tegas, apalagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sangatlah tegas terhadap hal semacam ini. Namun jika belum ada bukti atau buktinya belum 100% baru dugaan dan praduga,
tidak bisa dijudge bahwa ini adalah merupakan sebuah pelanggaran. Artinya, pelanggaran yang diadukan oleh PDI Perjuangan sama sekali belum terbukti dan memang baik Bawaslu, MK, dan pihak-pihak terkait belum sama sekali memvonis kejadian tersebut.